Sang kepala penjara melemparkan sebuah buku. Namun tanpa disangka, buku itu langsung menembus tembok. Dengan tidak percaya, dia perlahan berdiri. Namun ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa tembok yang semula tebal sekarang berubah menjadi selembar koran yang dilapisi lumpur. Dan di sini ada lubang yang digali entah kapan. Memikirkan tahanan melarikan diri dari sini. Sang kepala penjara yang panik segera memanggil ahli. Namun setelah ahli itu masuk, dia terkejut menemukan bahwa lubangnya tidak digali sampai tembus. Menyadari bahwa tahanan tidak melarikan diri dari sana, maka dia segera menarik tali, agar penjaga penjara di luar menariknya keluar. Meskipun sekarang mereka tahu bahwa tahanan tidak melarikan diri dari sana. Namun bagaimana sebenarnya pihak lain dalam setengah tahun menggali lubang setinggi 30 meter. Hal ini membuat kepala penjara bingung. Ahli langsung mengambil sendok di sampingnya, menunjukkan bahwa yang digunakan lawan adalah ini. Dan mengatakan bahwa tahanan menggunakan garam untuk mengikis dinding, sehingga bisa menggali lubang seberapa dalam setengah tahun. Bagaimana kamu tahu? Buka mulut. Asin. Dan garam-garam ini diekstrak dari makanan sehari-hari. Setiap kali penjaga penjara mengantarkan makanan, wanita-wanita akan mengoleskan kuah pada dinding, mempercepat erosi garam terhadap tanah. Kemudian ia menggali dengan sendok siang malam. Namun ini membutuhkan waktu yang lama. Maka dia mengajukan permohonan ke penjara untuk sejumlah buku, menunjukkan bahwa dia membaca buku setiap hari di sel. Namun tidak tahu bahwa buku-buku ini memiliki fungsi lain, yaitu untuk menutupi lubang. Dia menyebarkan tanah di atas kertas dengan rata, kemudian merendamnya dengan air. Dia menempelkan kertas-kertas ini di dinding. Ketika penjaga penjara datang untuk pemeriksaan, tidak ada masalah yang terlihat. Setelah pemeriksaan selesai, baru buka. Namun, wanita itu segera menghadapi kesulitan baru, yaitu bagaimana cara menangani tanah yang digali. Untungnya, dia menyadari penjara dibangun di pegunungan. Kadang-kadang angin kencang akan datang. Dia hanya perlu membuang tanah keluar jendela. Angin kencang akan membawa tanah itu pergi. Setelah setengah tahun, melihat terowongan hampir selesai digali, wanita itu mulai merencanakan pelarian. Karena dia telah lama tinggal di sel, tidak pernah muncul di mata publik. Semua orang sudah lupa akan keberadaan wanita itu. Kepala datang untuk inspeksi pada hari itu. Semua tahanan bernyanyi dan menari di sana. Sementara penjaga penjara sibuk menyenangkan atasan. Sehingga tidak ada yang menyadari dia sudah berada di luar. Dia langsung menuju mobil atasan. Pasti kamu sedang berpikir, dia berjalan begitu saja. Bagaimana bisa tidak ditemukan? Karena orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Apa yang kamu pegang adalah palu. Jadi kamu hanya bisa melihat paku. Ketika petugas penjara datang untuk mengantarkan makanan, dia menemukan wanita yang seharusnya ada di depan pintu, tetapi tidak kunjung muncul. Dia merasa ada yang tidak beres dan segera membuka kunci dan berlari masuk. Sesuai dugaan, di dalam hanya tersisa ruangan kosong. Di mana para tahanannya? Sementara itu, orang tersebut sudah bersembunyi di bawah mobil. Maka petugas penjara segera membunyikan alarm. Dalam sekejap, penjara menjadi gaduh. Namun, kepala penjara sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Dia dengan tenang mengantar pemimpin ke mobil. Namun, dia tidak tahu bahwa tahanan telah melarikan diri tepat di bawah hidungnya. Ketika dia sampai di sel, dia hanya melihat lubang itu. Namun sebenarnya ini juga merupakan trik. Itu adalah cara wanita untuk